Halo semuanya, awal pekan ini pasar saham kita benar-benar menggebrak loh. Setelah Jumat lalu adem ayam aja, hari ini Senin 23 Februari 2026, IHSG kayaknya lagi pamer kekuatan. Nah yuk kita bedah bareng-bareng, ada apa sih sebenarnya di balik lonjakan ini? Oke, langsung aja kita lihat angka utamanya hari ini. IHSG pas penutupan perdagangan tadi melesat naik 1,5%. Wow, ini kenaikan harian yang signifikan banget dan jelas jadi sinyal kalau optimisme para investor lagi membara. Nah, biar lebih kebayang, coba deh lihat perbandingan ini. Jumat lalu kan IHSG ditutup melemah tipis banget di level 8.271. Hari ini langsung lompat ke 8.396. Ini dia yang kita sebut rebound dahsyat. Pertanyaan besarnya sekarang, apa dong pemicunya? Ternyata ada kombinasi kekuatan dari luar negeri dan dari dalam negeri yang jadi motor penggerak rally hari ini. Kita kupas satu-satu ya. Kita mulai dari sentimen global dulu. Dari panggung dunia, angin segarnya lagi kenceng banget nih. Wall Street lagi hijau-hijaunya, jadi sentimen positifnya nular sampai ke Asia. Terus ada berita penting banget dari Amerika. Mahkamah Agung di sana batalin tarif impor IEEPA. Kenapa ini penting? Soalnya ini bikin reda ketakutan soal perang dagang yang bisa ganggu ekonomi global. Ditambah lagi, harga komoditas andalan kita, nikel, emas, tembaga, batu bara, kompak naik semua. Mantap. Sementara itu, dari dalam negeri, momentumnya juga nggak kalah keren. Salah satu yang paling penting itu soal kemajuan finalisasi antara BI, OJK, dan MSCI. Buat yang belum tahu, MSCI ini ibaratnya wasit di Liga Saham Dunia. Langkah ini penting banget buat balikin kepercayaan pasar. Dan hasilnya, asing langsung serbu. Hari ini aja tercatat net buy asing lebih dari 240 miliar rupiah. Belum lagi ditambah kinerja oke dari sektor perbankan dan teknologi. Plus rupiah yang stabil, wah, lengkap sudah bahan bakarnya. Oke, kita udah tahu kenapa pasar bisa naik. Pertanyaan berikutnya, terus gimana? Yuk kita intip sedikit pandangan dari para ahli, gimana sih cara menyikapi pasar yang lagi begini? Saran dari David Kurniawan di Indo Premier Sekuritas ini pas banget nih. Intinya, jangan gegabah. Walaupun pasar lagi euforia, kita harus tetap selektif dan defensif. Maksudnya gimana? Ya artinya kita fokus ke saham-saham yang perusahaannya memang bagus dan sehat, yang liquid, bukan yang cuma ikut-ikutan tren sesaat aja. Nah, biar lebih konkret, ini beberapa saham yang lagi dilirik sama para analis minggu ini. IPOT contohnya, merekomendasikan SMGR dan ARCI. Terus Kiwum Sekuritas menyoroti AMMN dan EXCL. Ada juga MNC Sekuritas yang merekomendasikan BIRD. Tentunya, ini bukan ajakan buat beli ya teman-teman, tapi bisa banget jadi bahan awal buat riset kalian lebih dalam. Oke, sekarang coba kita zoom out sedikit, lihat gambaran yang lebih luas. Soalnya lonjakan hari ini tuh bukan kejadian tunggal. Ini adalah bagian dari sebuah cerita besar yang positif tentang ekonomi Indonesia. Coba lihat angka ini, 36,4 triliun rupiah. Gede banget kan? Ini adalah total dana asing bersih yang masuk ke pasar saham kita cuma dalam 3 bulan terakhir di tahun 2025. Angka sebesar ini tuh bukti paling nyata kalau kepercayaan investor internasional ke fundamental ekonomi kita lagi naik daun. Kuncinya sebenarnya sederhana. Stabilitas itu melahirkan kepercayaan. Kemenko Perekonomian juga melaporkan kalau indikator risiko kita terus membaik. Cadangan devisa kita juga kuat. Ya wajar aja kalau aset-aset keuangan Indonesia jadi makin menarik di mata investor global. Ini juga sejalan banget sama laporan pemerintah yang bilang kalau penguatan IHSG sampai bisa cetak rekor tertinggi sepanjang masa atau all-time high itu bukan kebetulan. Ini adalah cerminan langsung dari kondisi makroekonomi kita yang lagi sehat. Semuanya saling nyambung. Nah, fondasi dari semua optimisme ini bisa kita lihat dari proyeksi pertumbuhan ekonomi. Lembaga sekelas IMF aja memproyeksikan ekonomi Indonesia bakal terus tumbuh stabil di kisaran 5%. Pertumbuhan yang konsisten seperti inilah yang jadi landasan kuat buat keyakinan pasar jangka panjang. Tapi, jangan senang dulu. Jalan ke depan itu nggak selamanya mulus. Setelah kita lihat semua yang bagus-bagus, kita juga harus realistis dan waspada sama tantangan yang mungkin muncul di sisa pekan ini. Para analis sepakat ada satu angka krusial yang harus kita pantau minggu ini, 8.400. Level ini tuh bukan cuma angka, tapi udah kayak tembok psikologis dan teknikal yang penting banget. Pertanyaannya, mampu nggak IHSG nembus dan bertahan di atas level ini? Jawabannya bakal sangat menentukan arah pasar selanjutnya.
Selain tembok resistance tadi, ada beberapa potensi hambatan lain. Kenaikan kencang kayak hari ini tentu bisa memancing aksi ambil untung atau profit taking. Sementara itu di panggung global, isu-isu geopolitik dan ketidakpastian kebijakan dagang juga masih jadi variabel yang bisa bikin pasar goyang kapan aja. Jadi tetap waspada ya. Jadi kita tutup pembahasan kali ini dengan satu pertanyaan besar. Di satu sisi kita punya momentum dan sentimen positif yang lagi kuat-kuatnya. Tapi di sisi lain ada tembok 8.400 dan potensi hambatan lainnya. Jadi kira-kira mampukah IHSG menembus benteng pertahanan itu pekan ini? Jawabannya akan kita saksikan bersama di pasar. Mari kita pantau terus pergerakannya.